Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Hari ini kita perkuliahan pada mata kuliah dasar komunikasi kesehatan di pertemuan tentang pengembangan pesan kesehatan untuk part 1. Jadi ini untuk pengembangan pesan kesehatan ini kita bagi jadi dua pertemuan dan hari ini adalah pertemuan pertama untuk pengembangan pesan kesehatan. Nah, pada materi ini nanti kita akan belajar beberapa teknik seperti apa sih pengembangan dalam pembuatan pesan di bidang promosi kesehatan. Sebelumnya, mungkin bisa dibaca dulu untuk visi misi universitas, kemudian visi misi fakultas, dan juga visi misi dari program studi promosi kesehatan. Nah, pada materi ini capaiannya adalah kita ingin nanti teman-teman mahasiswa dapat memahami seperti apa pengembangan pesan kesehatan itu sendiri. Nah, outline-nya kita bagi jadi 3, ada konsep dasar pesan kesehatan, kemudian perumusan strategi kreatif, dan yang ketiga adalah struktur pesan kesehatan itu sendiri. Oke, untuk referensinya ini yang saya gunakan, teman-teman boleh memperkaya referensi, bisa di searching saja di perpustakaan kita ataupun secara online. Kita masuk pada outline pertama. Jadi, seperti apa sih konsep dasar dalam pembuatan pesan kesehatan itu? Nah, yang pertama, kita sebagai promotor atau yang nanti bergerak di bidang promosi kesehatan harus tahu dulu. Salah satu bentuk komunikasi kita nanti adalah KIE. Nah, di dalam promosi kesehatan itu sendiri, poin KIE itu tidak bisa serta-merta disampaikan kepada masyarakat. Maka yang harus kita lakukan adalah penentuan segmentasi pasar atau sasaran kita nanti seperti apa. Sudah kita kelompokkan siapa yang akan menjadi sasaran kita di dalam penyampaian promosi kesehatan atau KIE tadi. Nah, dalam penentuan sasaran ini kita juga sebagai promotor kesehatan yang nantinya akan membuat pesan itu harus melakukan decoding terlebih dahulu. Jadi kita harus merumuskan pesan seperti apa sih yang akan disampaikan. Tujuannya memang untuk mengurangi distorsi atau salah persepsi dari sasaran atau dari masyarakat yang nantinya menerima pesan promosi kesehatan itu sendiri. Jadi dengan adanya perumusan pesan atau decoding tadi, kita bisa mengurangi salah persepsi di masyarakat sehingga pesan-pesan itu dapat mudah dipahami oleh sasaran kita. Seperti apa sih perumusan strateginya di dalam pengembangan pesan kesehatan ini? Jadi, pesan kesehatan itu sendiri haruslah disusun sesuai dengan karakteristik target sasarannya. Jadi harus dilihat dulu apakah nanti sasaran primer, sekunder, ataupun tersier. Atau kita spesifikkan nanti sasarannya apakah kelompok anak-anak, kemudian remaja, atau mungkin yang sudah dewasa. Jadi harus kita lihat target-target sasarannya. Atau bisa jadi nanti apakah dia individu, kelompok, atau massa atau masyarakat seperti itu. Jadi harus disusun dulu sesuaikan dengan karakteristik dari target sasaran. Yang kedua, dalam perumusan strategi, pesan kesehatan itu harus bersifat mengajak. Kemudian dia informatif atau memuat sebuah informasi, bisa jadi sebuah peringatan atau membimbing dan memberikan solusi. Jadi pesan-pesan tersebut setelah kita temukan karakteristik sasarannya, baru kita tentukan apakah sifatnya mengajak, apakah sifatnya pemberian informasi, apakah peringatan atau bimbingan dan solusi. Jadi beda target sasaran, beda juga karakteristik pesan yang nantinya disampaikan. Kemudian yang ketiga, dalam perumusan strategi itu, di dalam pesan kesehatan, itu harus meliputi tema atau ide. Temanya apa dulu nih kalau kita mau susun, temanya apa, kemudian idenya seperti apa. Baru kita konsepkan, kita rumuskan isi pesannya. Terakhir baru divisualkan, divisualisasi, diwujudkan dalam sebuah bentuk pesan kesehatan. Banyak sekali formula-formula atau teknik-teknik dalam penyusunan isi pesan kesehatan. Nah, untuk materi ini saya lebih fokusnya pengambilan penyusunan formula berdasarkan coding ini. B yang pertama adalah bahasa. Jadi di dalam penyusunan pesan kesehatan harus menyesuaikan bahasa. Biasanya bahasa yang ringan dipahami,
sedikit menggunakan istilah-istilah karena ketika diturunkan dengan karakteristik, mohon maaf, misalnya masyarakat dengan pendidikan menengah atau masih pendidikan dasar, bahasa yang digunakan juga bahasanya lebih sederhana. Atau bisa jadi di dalam penyusunan pesan kesehatan ini bahasa yang dipakai adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Contoh untuk kita di wilayah Kalimantan Selatan misalnya menggunakan bahasa Banjar. Jadi kalau teman-teman jalan lihat puskesmas atau lihat beberapa ini biasanya akan menemukan poster-poster yang berisi pesan kesehatan tapi menggunakan bahasa Banjar atau bahasa setempat. Kemudian I itu adalah ide atau isi pesan itu harus sederhana, singkat dan jelas. Makanya biasanya di dalam pesan kesehatan hanya tagline, satu kalimat selesai. Tidak terlalu banyak narasinya. Itu dalam formula penyusunan isi pesan. S yang pertama adalah subjek sasaran. Jadi tentukan ketika kita menyusun isi pesan kesehatan itu kita harus lihat nih siapa yang menjadi sasaran kita untuk membaca atau mendapatkan pesan ini. Jadi ditentukan lebih dulu siapa subjek sasarannya. Kemudian S kedua adalah sumber pesan yang dapat dipercaya oleh sasaran. Nah, biasanya kan kalau kita membuat pesan kesehatan, paling bawah di poster kita atau di media promosi kita itu ada sumber. Dari mana kita mencatatnya? Karena dengan mencantumkan sumber, biasanya pesan kesehatan itu akan lebih mudah diterima. Karena dianggap lebih akurat dan dipercaya, lebih valid. Seperti itu. Kemudian W adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Nah, kan sebenarnya ketika kita menyampaikan pesan itu ada waktu-waktu tertentu yang kira-kira langsung tepat sasaran. Jangan sampai misalnya kita pengen, contoh deh, kita pengen memberikan pesan kesehatan dalam bentuk video, misalnya atau iklan layanan masyarakat, tentang pentingnya sarapan pagi bagi anak-anak yang usia sekolah. Nah, waktu yang tepat untuk penyampaian tentunya adalah pagi hari. Jangan sampai ketika kita menyusun pesan, kita mengkonsepkan waktunya adalah malam hari. Tentu agak ini, karena anak-anak biasanya jarang nonton TV malam hari. Biasanya mereka pagi nonton. Atau kita bisa survei lebih dulu, survei pasar, seperti apa sih waktu-waktu yang dipakai oleh subjek sasaran kita itu. Kemudian yang berikutnya adalah T, yaitu tempat menyampaikan pesan. Ini saya kasih contoh misalnya pertemuan kader kalau di masyarakat. Banyak sekali tempat-tempat untuk menyampaikan pesan. Lagi-lagi di dalam penyusunan formula ini teman-teman harus memperhatikan di mana biasanya sasaran kita itu ngumpulnya. Kalau memang kita langsung tuju ke masyarakat, maka tentu pertemuan kader atau di posyandu itu memang menjadi tempat yang baik untuk menyampaikan pesan. Tapi berbeda kalau misalnya nanti pesannya adalah iklan layanan, siaran radio atau seperti apa. Sesuaikan tempat-tempat itu. Kalau sudah dalam bentuk siaran, ya itu tidak masalah tempatnya di mana karena biasanya bisa mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau pesan yang disampaikan secara face to face berhadapan, maka harus ditentukan betul-betul seperti apa tempatnya. Kemudian S yang ketiga adalah saluran menyampaikan pesan kepada sasaran. Saluran di sini channel atau media. Apakah nanti menggunakan saluran cetak, media cetak, atau audio saja, audio berarti siaran radio, atau podcast, atau apa sekarang yang lagi ngetrend, atau audio visual dalam bentuk video, tayangan, atau iklan layanan biasanya. Nah, ya ini adalah rumusan atau formula dari penyusunan isi pesan itu sendiri. Kemudian ada juga konsep yang kedua dalam formula penyusunan isi pesan, SEEA. Yang pertama adalah S, yaitu kita sebagai promotor kesehatan atau orang yang nantinya mengkonsepkan pesan kesehatan itu, kita harus membuat dulu sebuah statement atau pernyataan sederhana. Jadi statement itu kayak semacam tagline saya bilang. Misalnya dalam mengatasi masalah kependudukan kayak yang digunakan oleh pemerintah sempat booming pada zamannya itu misalnya awas baby boom. Jadi statement itu memunculkan bahwa hati-hati dengan ledakan kependudukan. Dengan kelahiran yang tidak diatur maka akan menjadikan ledakan populasi seperti itu. Jadi ada statement yang dituliskan dalam sebuah pesan kesehatan. Atau yang kalau larangan kan biasanya hindari narkoba atau awas apa gitu kan.
Ada sebuah statement yang dimunculkan dalam sebuah pesan itu. Kemudian yang pertama adalah sampaikan evidence atau bukti serta fakta-faktanya. Misalnya ini kalau narkoba ya, biasanya kita lihat pesan kesehatan tentang bahaya narkoba. Misalnya 7 dari 10 remaja diintai oleh narkoba. Nah, itu adalah ini. Kemudian seperti di formula sebelumnya, tuliskanlah sumbernya. Mencatut dari mana nih sumbernya. Nah, itu adalah evidence. Kita memunculkan bukti atau fakta-fakta. Kemudian yang ketiga adalah berikan example, berikan contoh dengan cerita atau analogi. Biasanya memunculkan contoh ini yang paling gampang itu maksudnya bukan gampang menciptakan, tapi paling gampang untuk masuk di pembaca atau di si penerima pesan itu biasanya dalam bentuk gambar. Misalnya ada gambar tokoh masyarakat membuang sampah ke bak sampah, atau tokoh agama misalnya ikut di imunisasi atau divaksin kayak gitu. Jadi ada contoh atau cerita yang dimunculkan. Biasanya itu juga kuat untuk penyampaian pesan kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah tawarkan action atau tindakan aksi. Misalnya di sebuah pesan ini, mari bersama berantas jentik nyamuk, atau mari sama-sama lindungi sungai kita. Jadi ada pesan ajakan untuk melakukan action, untuk melakukan tindakan aksi. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga yang saya gunakan atau yang saya coba sharing ke teman-teman semua terkait dengan penyusunan isi pesan kesehatan adalah menggunakan 7Cs, jadi 7C. Apa saja? Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah comment attention. Jadi di dalam menyusun pesan kesehatan atau pesan kesehatan yang nantinya akan disusun, teman-teman harus mengembangkan sebuah current issue atau topik yang kini menjadi pusat perhatian. Jadi ada satu karakter pikir yang akan dimunculkan di dalam pesan itu. Biasanya idenya itu singkat, kemudian jelas dan fokus. Misalnya awas rokok, jangan merokok, atau misalnya bersihkan sungai, jagalah sungai kita. Jadi itu adalah ada satu comment attention namanya. Kemudian yang kedua adalah clarify the message. Jadi kita memberikan sebuah pesan itu harus efektif. Jadi pesan kesehatan yang disampaikan itu harus singkat, efektif, kemudian informasi yang disampaikan itu relevan dan baru tentunya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi musim pandemi, ya kita sesuaikan informasi apa sih yang relevan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya jaga jarak. Jadi pesan kesehatannya cegah corona dengan jaga jarak. Nah, itu kan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah creative trust. Jadi kita membuat sesuatu yang akhirnya pesan kesehatan kita itu akan dipercaya kebenarannya. Biasanya ini juga memang ada kaitannya seperti pesan formula yang kedua tadi. Jadi ada evidence-nya, ada evidence base-nya. Jadi kita harus membuat sebuah pesan itu harus dipercaya dengan cara apa? Ada pemberian data yang akurat. Nah, kemudian yang keempat di dalam penyusunan isi pesan kesehatan itu komunikasi yang diberikan terus bermanfaat. Ada benefit yang diberikan. Misalnya tadi pesan kesehatannya apa sih? Kalau misalnya kita tentang kebersihan lingkungan ya, misalnya sungai, jangan buang sampah di sungai, atau misalnya sungai akan menjadi sumber kehidupan gitu. Jadi ada nilai-nilai yang harus menyentuh secara emosional, sehingga ketika dia melakukan apa yang dipesankan pada media kita, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi si sasaran atau si target kita nanti itu akan merasa, oh kalau saya melakukan ini, saya akan dapat keuntungan ini, dan ini gitu. Jadi pesan kesehatan yang baik itu juga salah satunya menawarkan keuntungan ketika perubahan perilaku itu terjadi. Yang kelima adalah konsistensi. Jadi pesan kesehatan itu tidak bisa diberikan hanya satu kali. Jadi harus konsisten, harus terus menerus. Tidak bisa hanya sekali share udah selesai, karena yaitu tadi perubahan perilaku itu memerlukan yang namanya waktu. Maka dalam penyusunan ini juga diformulakan
Kapan sih pemberian dari pesan ini? Berapa kali harus dicantumkan? Berapa kali harus diedarkan ulang? Berapa kali harus ditayangkan di televisi misalnya? Jadi ada konsistensi pesan-pesan yang disampaikan itu. Yang keenam adalah kita itu ketika membuat pesan harus kita formulasikan, harus kita rumuskan bagaimana caranya nanti pesan ini akan menambah pengetahuan, kemudian membentuk opini, dan yang sama seperti benefit tadi dia menyentuh hati. Jadi pesan kesehatan itu harus merubah sesuatu, pengetahuan harus berubah, opini masyarakat harus terbentuk, dan juga mereka rela atau hatinya tersentuh untuk melakukan pesan yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah call to action. Jadi seperti formula sebelumnya ada actionnya, bagaimana caranya supaya formula yang disusun ini nanti dapat mendorong masyarakat untuk bertindak. Seperti itu. Oke, outline berikutnya itu tentang struktur dari pesan kesehatan yang kita bangun. Nah, jadi pesan itu atau pesan kesehatan yang digunakan di dalam bidang promosi kesehatan, yang pertama struktur pesannya dia harus ada attention, harus ada perhatian. Jadi ketika kita membuat sebuah pesan, kita harus memancing orang dengan cara satu, ukuran. Jadi kalau ini biasanya kalau kita gunakan pesannya di dalam bentuk media cetak ya, harus ada ukuran yang disesuaikan. Jangan sampai misalnya iklan billboard yang dipasang di jalan cuma 1 x 1 meter gitu. Atau di dalam ruangan media indoor kita mau bikin poster lebarnya 1 meter. Tidak sesuai. Maka attention, cara menarik perhatian yang pertama harus melalui ukuran. Kemudian yang kedua, airtime. Jadi jam tayangnya kapan dilakukan, kapan penayangannya dilakukan, kapan itu didisplay, kapan poster itu ditayangkan gitu. Yang ketiga, cara menarik perhatian harus dengan warna. Jadi kombinasi permainan warna atau sudut pencahayaan kalau misalnya dia bentuk audio visual itu harus diperhatikan dengan baik. Berikutnya layout. Nah, layout kalau dalam media cetak itu berarti template, susunannya seperti apa layoutnya, apakah tulisan yang besar, backgroundnya seperti apa, apakah transparan atau full atau seperti apa. Itu layout namanya. Kalau di dalam bentuk audio visual berarti komposisi pengambilan gambar. Kalau misalnya pesan kesehatannya dalam bentuk audio saja, dalam bentuk siaran, layout itu bisa dalam bentuk ritme atau jeda dalam bicara. Kayak gitu. Yang terakhir adalah tipografi. Nah, jadi hati-hati ketika kita menulis pesan untuk menarik perhatian, tipografi atau pengetikan teks atau pembuatan teks juga harus diperhatikan. Gitu. Yang terakhir ini opsional saja, penggunaan slogan atau yang saya bilang tagline tadi tidak harus ada, tapi akan lebih baik jika kita punya slogan. Makanya setiap produk-produk yang dikomersilkan, iklannya pasti ada slogan-slogannya. Begitu juga harusnya kita dalam bidang promosi kesehatan. Ketika kita bikin sebuah program atau sebuah pesan ya harapannya slogan juga kita buat. Jadi ini saya tanda bintang ya, jika dianggap perlu saja. Kemudian setelah attention kita perlu interest. Seperti apa sih membuat seseorang jadi interest dengan pesan yang kita sampaikan? Yang pertama tentu ada kalimat pembuka. Kalau dalam media cetak biasanya peringatan, kata ajakan ya atau kata seru. Ayo, awas, hati-hati. Atau misalnya mari. Gitu kan. Jadi kalimat-kalimat pembuka itu atau kata pembuka itu menjadi penting untuk membuat orang interest terhadap pesan yang kita berikan. Kemudian membangun rasa ingin tahu. Biasanya ada kalimat tahukah Anda atau 7 dari 10. Nah, itu adalah kalimat yang membangun rasa ingin tahu ketika orang melihat pesan kita. Jadi 2 poin itu yang dimunculkan untuk menarik interest orang terhadap pesan yang kita berikan. Berikutnya pesan kesehatan kita harus menggerakkan keinginan orang untuk bertindak. Bagaimana caranya? Pesan itu harus disusun supaya orang ingin bertindak. Misalnya kayak tadi, kita maunya ada
program imunisasi, maka pesan yang kita berikan misalnya jangan takut bahwa anak Anda berimunisasi. Imunisasi lancar, anak sehat. Nah, itu kita membuat pesan orang harus imunisasi, jangan takut sakit anaknya karena dengan imunisasi dia akan lebih sehat. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang disampaikan untuk menggerakkan orang untuk bertindak. Nah, kemudian yang kedua, terpenuhi jika melakukan tindakan. Sama tadi kalau misalnya kalau memang ingin balitanya sehat, maka dia harus melakukan tindakan imunisasi. Nah, itu yang dimunculkan dalam sebuah pesan kesehatan. Jadi kayak ada bergaining, kayak kita bikin tawar-menawar. Kalau mau sehat ya harus imunisasi gitu. Ada impact-nya, ada timbal baliknya, ada hal yang harus dikeluarkan. Conviction, oke, kita lihat seperti apa sih struktur pesan yang keempat, yaitu pesan yang disusun itu harus membangun rasa percaya diri. Balik lagi, contohnya misalnya imunisasi. Ketika kita menggerakkan warga untuk memberikan imunisasi pada anaknya, kemudian kita beri tagline tadi, imunisasi lancar atau imunisasi lengkap, anak-anak akan sehat. Ketika ibu atau warga itu melakukan imunisasi pada anaknya, dia akan percaya diri, oke, anakku akan sehat. Jadi itu adalah sebuah struktur pesan yang harus ada. Bagaimana caranya pesan yang kita berikan membangun rasa percaya diri sehingga ada benefit tersendiri bagi orang-orang promotor kesehatan. Ketika satu warga aja sudah dia percaya diri, kemudian dia akan menjadi influencer. Dia akan menjadi orang yang mempengaruhi sekitarnya. Gak apa-apa, kemarin anakku disuntik kok, kemarin dia diimunisasi loh, dan dia akan sehat. Nah, itu membangun rasa percaya diri itu juga salah satu benefit orang-orang promotor kesehatan. Sehingga ketika mereka menggerakkan masyarakat, ya jadinya kita akan dapat keuntungan dengan masyarakat itu sendiri. Nah, jangan lupa di convection ini kita harus membuat bukti atau gambar informasi. Misal kayak yang sudah dilakukan di musim pandemi, contohnya kemarin Pak Jokowi mau mau vaksin COVID ya. Jadi Pak Jokowi duluan, dia duluan vaksin, mau disuntik vaksin. Supaya apa? Itu mempengaruhi orang. Ada bukti atau gambar informasinya. Wah, Pak Jokowi. Kemudian influencer diundang segala macam. Kayak gitu. Yang terakhir dalam struktur pesan itu harus memuat nanti seperti apa actionnya. Yang pertama tadi harus menyentuh emosi. Kemudian ada data dan bukti. Supaya orang nanti bertindak harus menyentuh emosi, harus ada bukti yang konkret. Dan yang ketiga, ajakan supaya mantap dalam bertindak seperti itu. Oke, itu materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi ada sedikit quotes-nya. Menghormati diri sendiri dapat membantu kita untuk mengembangkan potensi dan harga diri secara lebih baik. So, jangan pernah takut, be yourself gitu, jadi diri sendiri. Jadilah seorang promotor kesehatan yang memang berkompetensi dan berkompeten yang baik gitu ya, punya kompeten yang baik di masyarakat dan tetap menghargai sesama profesi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa dikontak saya secara pribadi atau melalui media-media sosial saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.